seperti ini merupakan kegiatan sangat positif, jadi sangat bermanfaat bagi warga yang membutuhkan, apalagi di bulan puasa seperti ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah Gunung Panjang atau yang mewakili, yang kami hormati forum RT dan seluruh ketua RT Kelurahan Gunung Panjang, yang kami hormati Bapak Babinsa Kelurahan Gunung Panjang, yang kami hormati Bapak Babin Kamtipas Kelurahan Gunung Panjang, yang kami hormati rekan-rekan pengurus LPM Kelurahan Gunung Panjang, yang kami hormati rekan-rekan perwakilan perusahaan yang telah hadir, ada PT Grokol, Pak Ustadz Daud Badarudin beserta tim, PT Buma, Pak Irwan, PT FAD, Mas Dedi, dan PT MTL. TKDC dalam perjalanan Pak ya, serta Bapak Ibu warga masyarakat Kelurahan Gunung Panjang yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, karena nikmat sehat itu nikmat yang tiada duanya, sehingga kita bisa beraktivitas untuk menjalankan rutinitas sehari-harinya. Salawat dan salam itu kita sampaikan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW, atas suri tauladannya, atas perjuangannya kita bisa mengenal Islam sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di acara pada hari ini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Kan via WA beliau lagi mengikuti diklat. Kami dari LPM dan para ketua RT yang hadir mewakili pemerintah Kelurahan Gunung Panjang untuk program bagi sembako dalam program apa? LPM Berbagi. Program ini tentunya bukan baru sekali dua kali kami lakukan. Ini merupakan program lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kami melakukan program berbagi seperti ini dimulai sejak 2018 yang lalu hingga ini 2023, berarti kurang lebih sudah 6 tahun berjalan. Nah, dari tahun ke tahun tentunya ada bermacam variasi mungkin secara teknis kami lakukan dalam hal penyampaian atau penyerahan bantuan tersebut. Tahun lalu karena beberapa tahun kemarin kita mengalami pandemi COVID, kami langsung turun ke lapangan, mengunjungi rumah-rumah warga dan para ketua RT, dampingi para ketua RT maksudnya. Itu kalau tidak salah di 2 tahun terakhir yang kami lakukan. Tahun sebelumnya pernah dilakukan juga di depan kantor kelurahan, di depan kantor LPM tepatnya, penyerahan bantuan seperti ini. Cuma lebih banyak karena kemarin di 2019, 20 dan 21, 20, 21 dan 22 ya, 3 tahun lagi COVID. Bapak Ibu mungkin pernah juga ada yang mendapatkan program yang sama dari kami LPM Gunung Panjang. Nah, tentunya yang memutuskan siapa aja warga yang diberikan, Bapak Ibu memiliki atau punya Pak RT masing-masing. Pak RT lah yang memutuskan. Kami dari LPM hanya memprogramkan, hanya menyediakan berapa ratus paket sembako yang akan kami sampaikan. Siapa yang akan diberikan, tentunya Pak RT yang lebih tahu. Nah, jadi Bapak Ibu hadir di sini atas dasar rekomendasi atau didaftarkan oleh para ketua RT masing-masing. Program kami di LPM tentunya khusus di bulan Ramadan, mungkin sekalian kami menyampaikan kepada para tamu undangan dan para ketua RT, ini merupakan rangkaian yang keempat atau boleh dikatakan rangkaian yang terakhir kami lakukan. Program awal kami di bulan Ramadan yaitu kemarin kami berbagi takjil untuk masjid, surau, dan masyarakat yang melintas di depan kantor kelurahan. Itu yang kami lakukan di minggu yang lalu kalau tidak salah. Rangkaian program Ramadan kami yang kedua kemarin kami buka puasa bersama di tempat yang sama di pendopo ini dengan tokoh masyarakat, dengan para stakeholder Kelurahan Gunung Panjang, teman-teman perusahaan, serta anak-anak yatim. Kami undang kemarin ada kurang lebih 21 orang yang hadir.
Programnya sama, pemberian santunan untuk anak yatim. Itu program yang kedua. Nah, yang ketiga, baru kemarin kami lakukan, kami juga berbagi dengan panti asuhan atau pondok pesantren yang ada di Kelurahan Gunung Panjang kemarin. Dan ini adalah yang keempat. Program keempat, berbagi sembako mungkin yang sudah disiapkan oleh tim LPM yang nanti akan dibagi di akhir acara. Nah, tentunya semua program kami ini Bapak Ibu dapat terlaksana dan terselenggara atas bantuan dan dukungan semua pihak. Yang pertama tentunya pihak Kelurahan Gunung Panjang selaku pemerintahan Kelurahan Gunung Panjang. Yang kedua pihak ketiga selaku donatur, Bapak Ibu ya. Pihak ketiga yaitu perusahaan-perusahaan yang ada di seputaran Kelurahan Gunung Panjang, yaitu ada PT Brokol, ya kan, ada PT KDC, PT FAD, PT Buma, terus PT MTL, dan perusahaan-perusahaan subkon lainnya yang kontraktor, dua perusahaan-perusahaan besar. Ya, perusahaan-perusahaan inilah Bapak Ibu yang setiap tahunnya bekerja sama dengan kami LPM Gunung Panjang untuk berkontribusi dalam hal program-program sosial untuk masyarakat. Satu diantaranya pada hari ini. Nah, jadi itulah manfaatnya ada perusahaan Bapak Ibu ya di tempat kita. Syukur alhamdulillah mereka peduli dengan kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin para ketua RT saya rasa sudah memahami semua program-program di Kelurahan Gunung Panjang yang digawangi oleh kami LPM Gunung Panjang itu tidak lepas dari kontribusi atau campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan PT Brokol dan semua kontraktornya Pak. Nah, itu manfaatnya ada perusahaan dapat bersinergi, ya mudah-mudahan perusahaan ini kedepannya tetap lanjut ya untuk membantu program-program di kelurahan kita, di kampung kita, tetap peduli dengan kita yang warga Kelurahan Gunung Panjang, itu harapannya. Ya tentunya perusahaannya pun tetap berjalan lancar dan sukses. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada para ketua RT yang berkesempatan hadir, Pak RT, atas koordinasinya, kita bisa saling bersinergi. Kami LPM Bapak Ibu tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya Pak RT. Jadi Pak RT punya peran penting dalam program kami di LPM Gunung Panjang, baik itu program sosial, pendidikan, pelatihan, apapun yang kami lakukan, LPM selalu melibatkan para ketua RT. Nah, selalu melibatkan. Karena Pak RT yang punya warga gitu loh. Kami kan LPM ini hanya lembaga pemberdayaan masyarakat Ibu ya, atau lembaga sosial. Yang punya warganya Pak RT-nya. Terima kasih sekali lagi Pak RT. Ada 17 RT di Gunung Panjang yang selama ini cukup bersinergi dan koordinasi yang baik dengan kami teman-teman di LPM. Dan untuk rekan-rekan saya di pengurus LPM Gunung Panjang, tentunya terima kasih banyak kawan-kawan atas partisipasinya, sudah mau berjibaku meluangkan waktu untuk masyarakat kita. Pengurus LPM di Gunung Panjang itu ada 21 orang Pak, banyak. Sebagian diantaranya ada perwakilan dari RT 1 sampai RT 17. Di RT 1 mungkin kalau Bapak Ibu kenal ada namanya Pak Masbur, Pak Sudi, ya kan, itu RT 1. RT 2 ada Pak Samuel Pak. Di RT 3 ada Pak Tri Prabu, RT 4, 5 dan seterusnya. Kalau saya sebutkan kebanyakan ya. Intinya di semua RT itu ada perwakilan pengurus LPM-nya. Nah, tugas mereka membantu pemerintah Kelurahan Gunung Panjang, juga membantu ketua RT-nya dalam menjalankan program-program kemasyarakatan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu, sekaligus saya mewakili Kelurahan Gunung Panjang karena sudah tadi disampaikan dari awal beliau tidak bisa hadir. Salam dari Pak Lurah untuk warga masyarakat Gunung Panjang. Mungkin ada yang belum pernah ketemu Pak Lurah ya. Pak Lurah itu baru kurang lebih 1 tahun Pak menjabat di Gunung Panjang. Sebelumnya Pak Toto Marcito, sebelumnya almarhum Pak Kahar, sebelumnya Pak Kadeni. Mungkin Bapak-bapak warga masyarakat ada yang sudah tahu dan mengenal mereka. Oh ya, selamat datang Pak Hamzah dari PT KDC. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon dimaafkan apabila ada kekurangan yang apa kami sampaikan pada hari ini. Tentunya hari ini karena bulan puasa Bapak Ibu ya, kami tidak menyediakan konsumsi. Mohon maaf, dosa bukan kami sediakan. Kalau di bulan-bulan Syawal pasti ada konsumsinya Bu, karena bulan puasa nggak ada konsumsinya.
Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, dapat menjalankan ibadah puasa sampai hari ke-30 puasa menjelang Idul Fitri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan berikutnya yaitu sambutan perwakilan PT Brokol kepada Bapak Daud Baharudin, kami persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru jam 10 loh Pak. Jawab salamnya udah tidak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau puasa atau enggak, tapi salamnya kencang kan. Yang saya hormati Bapak Lurah Gunung Panjang atau yang mewakili, yang saya hormati juga rekan saya Ketua LPM Gunung Panjang, nama saya juga ini, sama-sama Daud, beserta seluruh jajarannya, Babinsa Gunung Panjang, para rekannya, pimpinan perusahaan mitra kerja di lingkungan PMU, kemudian para peserta penerima LPM Berbagi, Bapak Ibu, ketua-ketua RT di Kelurahan Gunung Panjang, undangan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat karunia sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menghadiri acara LPM Berbagi, di mana tadi sudah disampaikan oleh ketua yang merupakan agenda keempat di Ramadan tahun ini, di mana LPM Gunung Panjang selalu memberikan dan melakukan kegiatan-kegiatan positif di lingkungan Kelurahan Gunung Panjang yang tentunya mudah-mudahan memberikan manfaat baik itu bagi pengurus maupun kepada penerima manfaat itu sendiri. Berselawat kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW, semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Atas nama manajemen PT Brokol dan mitra kerja yang pada hari ini ikut ambil bagian berkontribusi dengan kegiatan positif yang dilakukan oleh rekan-rekan kita pengurus LPM Kelurahan Gunung Panjang, di mana ini merupakan program rutin yang tadi disampaikan sudah jalan kurang lebih 6 tahun sampai dengan hari ini, walaupun kita ada jeda karena pandemi ya beberapa tahun yang lalu. Nah, harapannya memang kami sangat menyambut baik kegiatan positif ini kepada pengurus LPM yang sudah mengajak kami dari perusahaan PT Brokol dan para mitra kerja, ada teman-teman PT Buma, TL, KDC yang ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Nah, sehingganya kami mengucapkan terima kasih kolaborasi yang baik yang saat ini sudah dan sangat berjalan, baik itu dari pihak RT selaku penyedia data untuk menerima LPM Berbagi ini, kemudian juga kepada rekan-rekan mitra kerja ya, terima kasih semuanya yang tentunya kalau tidak dengan kolaborasi ini maka tidak bisa kita bisa lakukan kerjaan ini, bisa dilakukan dengan baik kalau secara bersama-sama kita saling mendukung. Nah, khususnya kepada rekan-rekan yang di LPM ya, alhamdulillah saya juga sudah cukup lama ya mengenali lembaga ini, dan
alhamdulillah dari semua kegiatan dan program yang dijalankan ini menyentuh langsung kepada masyarakat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ukuran bagi LPM yang lain, di mana kehadirannya bisa memberikan manfaat ya, atau memberikan nilai-nilai positif bagi warga dan masyarakat di mana LPM itu berada. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan berbagi kita terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak Ibu yang menerima sembako atau mungkin paket ini, jangan dilihat dari nilainya, tapi substansi berbagi itulah yang mesti menjadi perhatian kita. Ada keinginan untuk berbagi dengan orang lain, itulah sesungguhnya substansi dari kita melakukan kegiatan berbagi. Saya sedikit menyampaikan satu cerita seorang yang ahli ibadah, seorang yang rajin tahajudnya. Suatu ketika ingin mengambil air wudhu di tengah malam, di bibir telaga itu ada malaikat kecil. Ketika ditanya siapa engkau, saya makhluk Allah, saya adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat amal-amal bagi hamba-hamba yang mencari pencinta Allah. Dengan bangganya seorang yang ahli ibadah ini merasakan kalau dia termasuk di dalam catatan itu, karena malaikat ini sambil membawa buku tebal. Katanya, itu apa? Buku ini tempat di mana nama-nama orang yang melakukan kebaikan, yaitu mencari pencinta Allah. Ringkas cerita Bapak Ibu, ternyata begitu disuruh cari nama-nama, ternyata nama si ahli ibadah ini tidak masuk, tidak tertulis. Sampai-sampai coba cari lagi. Nah, ini malaikat aja dia tidak percaya. Coba cari lagi, siapa tahu selip. Dicari tetap aja nggak ada. Apa kata malaikat kecil itu? Bukan saya tidak tahu engkau bangun di tengah malam, bukan saya tidak tahu engkau menahan dinginnya air wudhu, bukan tidak tahu engkau bangun di tengah kantuk di mana orang banyak tidur, tapi Allah melarang aku untuk memasukkan namamu. Apa yang menyebabkan dia tertahan untuk tidak masuk namanya? Ternyata ahli ibadah ini bangga dengan amal ibadahnya. Dia sibuk dengan amal ibadahnya, tapi tidak peduli dengan orang lain, sesama manusia. Tidak mau berbagi, tidak mau berbagi dengan orang lain. Jadi intinya mau ngurus dirinya sendiri. Sementara ada tetangga, boleh jadi saudara, adik, kakak yang butuh uluran tangan berbagi, itu tidak dipedulikannya, sehingga tidak masuk daftar nama pencinta Allah. Nah, ini mudah-mudahan dari cerita ini memberikan pelajaran bagi kita. Ternyata berbagi kepada sesama itu adalah sebaik-baik manusia yang dapat memberikan manfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang nanti diterima ini menjadi keberkahan ya, bagi Bapak Ibu, dan juga kepada LPM kita doakan, dan juga kepada mitra kerja ya, yang berkontribusi ikut di dalam kegiatan-kegiatan ini. Semoga operasional bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ditentukan. Mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembagian paket sembako.
mereka. Ini Bapak Ibu teman-teman perusahaan yang sudah berkontribusi. Oke. Ya, berikutnya. Oke, berikutnya. Oke. Siap ya. Oke. Ya, kegiatan seperti ini merupakan kegiatan sangat positif, jadi sangat bermanfaat bagi warga yang membutuhkan, apalagi di bulan puasa seperti ini. Makasih.